Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Willy Sri Yuliandari sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Saputra dan ada juga teman saya Miranti Yuliandari dan Sheila Zahra dan Nazwa Amelia. Selanjutnya untuk materi yang pertama, silahkan. Untuk materi yang pertama yaitu Introduction to Statement of Financial Position. Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan juga disebut sebagai neraca atau balance sheet yang melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban pada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Next. Oke, selanjutnya ada Statement of Financial Position. Jadi, Statement of Financial Position itu laporan posisi keuangan yang memberikan informasi tentang liabilitas, ekuitas suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu ada likuiditas. Likuiditas itu menunjukkan seberapa cepat suatu aset dapat dikonversi menjadi kas atau kapan suatu liabilitas harus dibayar. Setelah itu ada solvabilitas, yaitu jadi solvabilitas ini mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi eh, utang saat jatuh tempo. Setelah itu fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan mengukur kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah dan waktu arus kas agar dapat menghadapi kebutuhan atau peluang yang tidak terduga. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada limitation of the statement of financial position. Beberapa keterbatasan utama laporan posisi keuangan adalah yang pertama, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan biaya historis. Akibatnya, informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan sering dikritik karena tidak melaporkan nilai wajar yang lebih relevan. Yang kedua, ada perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan tentu saja menghilangkan banyak item yang memiliki nilai finansial tetapi tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Selanjutnya. Selanjutnya ada classification in the statement of financial position atau klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan disusun secara terklasifikasi yang berarti akun-akun dalam laporan ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik untuk memperoleh subtotal yang bermakna. Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar hubungan penting antara elemen laporan dapat terlihat dengan jelas. IASB menekankan bahwa bagian dan subbagian dalam laporan keuangan lebih informatif dibandingkan hanya menampilkan total aset, liabilitas, atau ekuitas. Oleh karena itu, IASB tidak menganjurkan penyajian akun dalam bentuk ringkasan saja, melainkan dalam rincian yang cukup untuk membantu pengguna laporan dalam menilai. Yang pertama ada jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang kedua, likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang ketiga ada profitabilitas dan tingkat risiko perusahaan. Selanjutnya ada prinsip klasifikasi dalam laporan keuangan. Perusahaan mengelompokkan item dengan karakteristik yang sama dan memisahkan item dengan karakteristik berbeda. Beberapa contoh klasifikasi yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi: yang pertama ada aset dan liabilitas berdasarkan likuiditas, yaitu
kas terpisah dengan persediaan. Misalnya, Nokia melaporkan kas secara terpisah dari persediaan karena kas lebih liquid dibandingkan persediaan. Yang kedua, ada aset berdasarkan fungsi operasional. Persediaan terpisah dari properti dan peralatan. Misalnya, Puma mencatat persediaan barang dagangan secara terpisah dari properti, pabrik, dan peralatan karena memiliki fungsi yang berbeda. Yang terakhir ada liabilitas berdasarkan sifat dan waktu jatuh tempo, yaitu utang dagang terpisah dari kewajiban pensiun. Misalnya, Ahold Delhaize dari Belanda harus melaporkan utang dagang secara terpisah dari kewajiban pensiun karena keduanya memiliki sifat dan waktu jatuh tempo yang berbeda. Secara umum, klasifikasi dalam laporan posisi keuangan memudahkan pengguna laporan dalam menilai stabilitas keuangan perusahaan, memahami risiko, dan memprediksi arus kas di masa depan. Next. Berikutnya adalah elements of the statement of financial position atau unsur-unsur laporan posisi keuangan. Nah, unsur-unsur laporan posisi keuangan ini ada 3. Yang pertama itu aset. Aset itu sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua ada kewajiban atau liabilities. Kewajiban entitas saat ini untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga ada ekuitas atau equity. Ekuitas ini sisa kepentingan dalam aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Kemudian perusahaan akan membagi elemen-elemen ini menjadi beberapa subklasifikasi. Berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada format of statement financial position. Jadi dari beberapa perusahaan dari survei yang dari gambar ini, jadi surveinya ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk melaporkan aset lancarnya terlebih dahulu pada laporan posisi keuangan. Nah, perlu diketahui juga bahwa perusahaan diharuskan untuk menyajikan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan kecuali jika posisi laporan keuangan yang berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang relevan. Oleh karena itu, baik aset lancar maupun aset tidak lancar dapat ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada statement of cash flow atau tujuan laporan arus kas. Sebenarnya tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang arus kas, penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Nah, untuk mencapai tujuan ini, laporan-laporan arus kas melaporkan hal-hal berikut. 1. Dampak kas dari operasi selama satu periode. 2. Investasi transaksi. 3. Transaksi pembiayaan. Dan 4. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Ya, ada. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada content of the statement of cash flow atau isi laporan arus kas. Perusahaan mengklasifikasikan penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode ke dalam 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama ada operating activities atau aktivitas operasi. Arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Jadi, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan yang mempengaruhi laba bersih, seperti penerimaan dari penjualan barang dan jasa, pembayaran gaji, serta pembayaran beban operasional lainnya. Yang kedua ada investing activities atau aktivitas investasi, yaitu pembelian dan penjualan atas panjang serta investasi. Jadi arus kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang serta investasi termasuk akuisisi dan pelepasan properti, pabrik, peralatan, serta investasi pada sekuritas, ekuitas, atau utang perusahaan lain. Yang terakhir ada financing activities atau aktivitas pendanaan, yaitu
arus kas yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan dan pelunasan utang, penerbitan saham baru, pembayaran dividen kepada pemegang saham, serta pembelian kembali saham yang beredar. Next. Berikut ada contoh dari format dasar laporan arus kas. Berdasarkan tabel yang ada di slide, statement of cash flow terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada cash flows from operating activities, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan, seperti pendapatan dari penjualan, pembayaran biaya operasional, dan pembayaran pajak. Yang kedua ada cash flow from investing activities, yaitu arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi, misalnya pembelian mesin, properti, atau penjualan investasi ekuitas. Yang ketiga ada cash flow from financing activities, yaitu arus kas yang berasal dari pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, penerbitan atau pelunasan utang, dan pembayaran dividen. Yang keempat ada net increase dalam kurung decrease in case, yaitu perubahan bersih pada kas selama periode tertentu, yang dihitung dengan menjumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima ada cash at beginning of year, yaitu saldo kas yang tersedia di awal tahun atau awal periode pelaporan. Yang keenam ada cash at end of year, yaitu saldo kas yang tersedia di akhir tahun atau akhir periode pelaporan setelah memperhitungkan seluruh aktivitas kas selama periode tersebut. Tabel ini memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan pergerakan kasnya dalam suatu periode akuntansi. Next. Nah, berikutnya ini adalah contoh cara menghitung cash flow. Jadi, skenario-nya itu kita akan menghitung arus kas bisnis kedai kopi ABC untuk bulan Maret. Nah, untuk saldo kas awalnya itu 50 juta, lalu penerimaan kasnya ada dari penjualan sebanyak 200 juta, dan pinjaman bank sebanyak 100 juta. Kemudian pengeluaran kasnya ada sewa sebanyak 25 juta, pembelian bahan baku sebanyak 30 juta, gaji karyawan sebanyak 60 juta, dan pembelian peralatan sebanyak 50 juta. Boleh, next. Jadi untuk langkah perhitungannya, yang pertama kita hitung dulu total penerimaan kasnya, yaitu dengan menjumlahkan penjualan dan pinjaman bank. Tadi penjualannya itu 200 juta ditambah dengan pinjaman banknya 100 juta. Jadi total penerimaan kasnya itu 300 juta. Yang kedua, kita hitung total pengeluarannya. Yang pertama itu kita jumlahkan sewa, pembelian bahan baku, gaji, dan peralatan. Jadi di sini kita menjumlahkan 25 juta, ditambah 30 juta, ditambah 60 juta, ditambah 50 juta itu hasilnya 165 juta. Lalu kita hitung arus kas bersihnya. Arus kas bersih sama dengan total penerimaan dikurang total pengeluaran. Total penerimaannya itu 300 juta, dikurang total pengeluarannya itu 165 juta. Jadi hasil arus kas bersihnya itu 135 juta. Lalu berikutnya kita hitung saldo kas akhir, di mana saldo kas akhir itu saldo kas awal ditambah dengan arus kas bersih. Jadi 50 juta ditambah 135 juta, dan saldo kas akhirnya itu 185 juta. Berikutnya. Selanjutnya ada usefulness of cash flow statement. Pernyataan happiness is a positive cash flow menekankan pentingnya arus kas bagi kelangsungan bisnis. Meskipun laba bersih mencerminkan kesuksesan jangka panjang, arus kas adalah elemen vital terutama bagi perusahaan kecil dan baru berkembang. Bahkan perusahaan menengah dan besar harus mengendalikan arus kas mereka. Kreditur sangat memperhatikan laporan arus kas, terutama
arus kas dari aktivitas operasional. Jika nilainya tinggi, perusahaan mampu membayar tagihan tanpa berutang lebih lanjut. Sebaliknya, nilai rendah atau negatif menunjukkan kebutuhan akan pinjaman atau penerbitan saham untuk memperoleh dana. Oleh karena itu, kreditur mencari jawaban atas beberapa pertanyaan seperti yang pertama, seberapa sukses perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari operasi? Yang kedua, bagaimana tren arus kas operasional dari waktu ke waktu? Yang ketiga, apa penyebab utama arus kas operasional positif atau negatif? Penting untuk dipahami bahwa perusahaan bisa bangkrut meskipun mencatat laba bersih tinggi. Perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasional bisa signifikan, dan perusahaan dengan laba tinggi tetapi arus kas operasional negatif berisiko mengalami kebangkrutan. Ya, next. Berikutnya ini ada additional information atau informasi tambahan. Jadi IFRS itu mengharuskan satu set lengkap laporan keuangan disajikan setiap tahunnya. Nah, seiring dengan laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan juga harus memberikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Jadi dengan kata lain, satu set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait selama 2 tahun harus dilaporkan. Nah, satu set lengkap laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan di akhir periode, yang kedua laporan laba rugi komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai satu pernyataan laba rugi komprehensif serta laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif terpisah. Yang ketiga, pernyataan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan yang terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Berikutnya. Ada notes to the financial statement atau catatan untuk laporan keuangan. Nah, catatan merupakan bagian penting dari laporan informasi laporan keuangan. Catatan dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang terkait dengan item laporan keuangan tertentu. Selain itu, mereka dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan juga dapat menjelaskan pembatasan yang diberlakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Lalu ada accounting policies atau kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan informasi keuangan. IASB merekomendasikan pengungkapan semua prinsip dan metode akuntansi penting yang melibatkan pemilihan dari antara alternatif atau yang khas untuk industri tertentu. Additional notes atau catatan tambahan. Selain catatan terkait penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan menggunakan catatan khusus untuk membahas item dalam laporan keuangan. Dalam banyak kasus, IFRS melakukan pengungkapan khusus. Berikutnya. Ini ada techniques of disclosure atau teknik pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan selengkap mungkin efek dari berbagai ketidakpastian terhadap kondisi keuangan, metode penilaian aset dan kewajiban, serta kontrak dan perjanjian perusahaan. Untuk mengungkapkan informasi terkait ini, perusahaan dapat menggunakan parenthetical explanations dan cross-reference and contra items. Untuk parenthetical explanations, itu laporan informasi posisi keuangan tambahan yang relevan ini menambah kejelasan dan kelengkapan. Ini memiliki keunggulan dibandingkan catatan
karena membawa informasi tambahan ke dalam badan pernyataan di mana pembaca cenderung tidak mengabaikannya. Namun, perusahaan harus menghindari penjelasan tanda kurung yang panjang yang mungkin mengganggu. Kemudian yang kedua, cross-reference and contra items. Perusahaan mereferensikan silang hubungan langsung antara aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada kontra account atau akun kontra. Akun kontra ini pada laporan posisi keuangan mengurangi akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya termasuk akumulasi penyusutan dan tunjangan untuk akun yang meragukan. Lalu akun kontra ini memberikan beberapa fleksibilitas dalam menyajikan informasi keuangan. Kemudian ada adjunct account atau akun tambahan. Nah, akun tambahan ini di sisi lain meningkatkan akun aset, kewajiban, atau ekuitas. Contohnya adalah penyesuaian nilai wajar yang ketika ditambahkan ke akun investasi ekuitas non-perdagangan menggambarkan total aset investasi perusahaan. Berikutnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini membantu dalam menilai struktur keuangan, risiko, serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Namun, laporan ini memiliki keterbatasan seperti penggunaan biaya berwujud seperti keterampilan karyawan. Setelah itu ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flow menunjukkan pergerakan kas masuk dan keluar dalam suatu periode. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan memahami laporan ini, investor dan manajemen dapat menilai likuiditas, solvabilitas, serta eh, kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, informasi tambahan seperti catatan atas laporan keuangan juga penting untuk memberikan konteks terhadap kebijakan akuntansi dan risiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Memahami kedua laporan ini sangat penting bagi investor, kreditor, dan manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Jadi mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.